Ya gue sih bakal jadi pengennya jadi orang tua yang asik gue. Contohnya, misal gue anak lu. Joget-joget. Anjing kagak ada martabatnya ya. Ini habis olahraga bisa begitu. Oh bener, biar gak semutan. Iya. Habis lari lo. Hah? Lari. Iya, habis ya biasa. Apa? Jogging. Oh iya, jogging. Nah, jogging tuh, lu tau nggak biasanya kan kalau bahasa Inggris kayak apa ya misalnya, kalau ing itu kan sedang. Kalau misalnya udah dilakuin Joget. ede, iya. Berarti kan kalau jogging kalau udah ngelakuin joget. Joget, bener. Iya nggak sih? Tapi joget itu bukan bahasa Inggris. Maksudnya joget kita bukan bahasa Inggris. Iya. Iya maksudnya jogging. Iya, tapi buat orang Inggris mungkin jadinya joget. Orang Inggris ngomong joget, buat kita joget. Ya gimana sih? Pusing ya? Iya pusing. Lu yang bikin perkara. Tapi berarti gue cerdas. Iya benar. Ya itu udah mulai agak. Kalau mikirin kayak gitu tuh udah kayak mulai agak ke bapak-bapak gitu loh. Ya tapi kita ngomongin bapak-bapak, maksud gue bukan bapak-bapak sih. Oh, Ini kan kita masih pada bujang. Iya. Masih pada bujang gitu. Betul. Lu kebayang nggak kalau nanti lu jadi orang tua lu kayak gimana? Aduh. Kalau gue jadi orang tua ya. Ini yang kondisinya udah punya anak satu atau udah punya mantu apa gimana nih? 42. Apaan tuh 42? Anaknya. Wajah gila ya. Cucu 42 aja masih wah banget, apalagi anak 42. Iya maksudnya. Maksudnya gimana nih? Apa emang baru nikah atau mau kita runtutin? Apanya? Pas sudah nikah rasanya. Maksudnya anaknya 6 tadi, 42. 4 laki-laki, 2 perempuan. Oh lu bikin itu dari tadi? Ya, anggaplah. Ya terserah, misalnya lu pengen punya anak berapa deh? Kalau gue sih pengennya punya anak 4 kali ya. 4. Anak lu semua. Iya anak lu semua kan? Iya. Oke. Terus lu bakal jadi orang tua tuh gimana? Mungkin kalau gue bisa dibilang agak strange kali ya. Maksudnya Tegas. Iya tegas. Tapi di dalam ketegasan gue tuh gue lembek. Maksudnya gimana sih? ada kalanya gue Oh kayak tahu, berarti. tahu crispy. Iya, dalamnya kan lembek tuh. Oke. Tahu crispy jadi kayak Yang pedes nggak? Hah? Yang pedes apa nggak? Kan ada Ada, tahu iya. jeletot tuh ada. misal gue bakal geber nih dia nih, gue bakal geber pokoknya kamu harus bisa jadi juara satu atau enggak misalkan pokoknya kamu belajar nggak sekarang supaya kayak gini. Cuman setelah gue seperti itu gue bakal support dari belakang tanpa sepengetahuan dia. Misal kayak dia lagi belajar giat, nanti gue orderin pizza atau orderin minuman yang bikin dia bisa enjoy untuk belajar gitu. Lembeknya di situ. Pakai kaos muka dia. Nah enggak, itu lu. Lu dari kemarin enggak di konten ini enggak tuh ngomongnya kaos yang ada di muka lu. Karena itu bentuk support. Enggak support enggak selalu selamanya kayak cheerleader gitu. Enggak, bukan berarti cheerleader kayak gitu ya. Iya. Ya pokoknya support itu enggak mesti kayak gitu ya, minimal nanti ya kayak gitu dari. Kalau orang ada caleg, capres, ada kaos muka dia, support kan itu. Itu tim ses. Iya, tapi bentuk support. Iya betul. Itu tim ses yang memang sengaja dibentuk untuk menyukseskan dia sebagai pasangan capres cawapres atau pejabat-pejabat lain. Iya, itu bentuk support maksud gua. Bentuk Lu support. Berarti bakal galak udah ya. Galak enggak tegas, beda ya galak sama tegas ya. Bawa tongkat gitu, sapu atau apa. Kagak, itu biasanya mungkin nanti bini gua. Astagfirullah. Bawa parang atau. Oh kagak. mau apa itu? Ini biar takut aja. Ya, bini lu juga takut begitu. Bang, apaan sih bang? Begitu bang. Iya. Paling gue, kalau lu gimana? Lu gambaran nih. Gua kalau pas nanti punya Anak lu dipondokin. berarti gua udah jadi orang tua. Tuh. Iya kan? Itu gak perlu dikasih tahu kan ya. Kita lagi ngomong nih, pertanyaan gue denger. Iya. Kalau lu udah jadi orang tua, lu udah punya anak lu gimana? Oke. Jangan diulang lagi pertanyaan gue. Oke. Kalau udah punya anak berarti gue udah jadi orang tua. Lah bodoh amat. Ya gua sih bakal jadi pengennya jadi orang tua yang asik gua. Contohnya, misal gue anak lu.
joget-joget. Anjing kagak ada martabatnya ya. Enggak, jadi lebih kayak bisa sharing. Enggak, gue ngerasa dia kalau mau cerita harus bisa ke gue, dan gue pengennya nggak ngejudge gitu. Misalnya apa tadi aku bolos gitu, mungkin gue kesel, tapi gue tanya kenapa, gue nggak pengen marah, mudah-mudahan gue bisa. Karena ketika dia cerita gitu gue marah, dia nggak bakal mau cerita lagi besok-besokannya. Jadi harus lebih asik tanya kenapa, dan kita kasih pandangan bagusnya nggak gitu. Memang harus sabar sih, tapi itu kayaknya sejauh ini pemikiran gue itu yang lebih works gitu. Tapi justru kayak gitu malah bener apa kata lo. Jadi si anak ini ngerasa diapresiasi dengan kejujuran dia yang udah berani jujur. Iya, karena kebanyakan orang jujur dimarahin, jadinya dia nggak mau jujur lagi. Iya, itu dia makanya. Jadinya orang tua nggak tahu, padahal menurut gue dia si anak nih ceritanya ke orang tua, karena orang tua kemungkinan kecil lah punya niat jahat gitu. Justru pengennya punya niat baik. Kalau ke orang lain belum tentu. Iya, betul. Misalnya dia cerita ke temannya, nanti malah diajak yang enggak gitu. Kita nggak tahu, tapi kalau kita bisa jadi wadah untuk bercerita, orang tuanya gue mungkin nanti sama istri gue, dia jadi cerita ke orang tua. Bahkan ketika udah dewasa dia punya pacar cerita lebih dekat sama lebih terbuka ya. Iya, jadinya lebih terbuka. Terus kayak, tapi gue penasaran lagi nih sama pertanyaan buat lo. Itu kan kita berbicara anak satu nih. Iya kan. Nah kalau misalkan anak lo ada dua, ada lo punya anak berapa sih? Gua sih 3 kayak cukup deh, atau 4 lah, 3 sampai 4. 3 peleton. Iya, 3 RT oh. Boleh. Boleh. Enggak, 3 sampai 4 lah anggap. Nah, itu kan ada beberapa anak tuh. Gimana caranya lu memberikan rasa kasih sayang yang adil dan merata? Iya, pokoknya adil dan makmur. Iya, udah kayak Pancasila. Makanya gue bilang adil dan merata. Iya. Ya, sesuai kebutuhannya. Misalnya ada yang satu SMP, satu SMA, kan nggak mungkin gue kasih uang jajan sama atau kebutuhan sama. Oke. Kalau misalkan anaknya ngerasa dirinya itu dibedakan, padahal lu maksudnya tidak membedakan, gimana cara memberikan pengertiannya? Ya, dia emang beda sama kakaknya. Kalau sama nyatu. Oh, bukan gitu, itu bercanda. Tapi kan bener. Iya bener. Wah gila, jadi anak lu pusing ya? Pusing. Enggak, tapi gue lebih, kan tadi gue pengennya pendekatan secara personal ya kan. Ya, tuh. Untuk dia bisa cerita. Tuh. Mungkin gue bagi tugas sama istri gue, karena gue pernah dengar tuh, atau pokoknya di video atau apa gitu, kalau sama anak, misalnya anaknya ada beberapa, ada 3 misalnya, ngobrolnya satu-satu, jangan barengan 3. Misalnya hari Senin, ajaklah yang kakaknya, kita ngobrol, ngopi atau makan gitu, besokannya adenya gitu. Karena mungkin si kakak ketika mau cerita ada adenya, dia malu. Dia jadi mungkin integritas sebagai kakak bisa tercoreng. Tapi ada nggak waktu dimana kalian semua, lu, bini lu, anak-anak lu ngumpul semua ngobrol? Pengennya ada sih, tapi ada nanti personalnya juga gitu. Either dia mungkin sama ibunya atau sama gua, atau Either atau berdua gitu ya, bebas. Tapi intinya kayak keseringan lu sama bini lu ngobrol pilot. Gua sama anak gua kalau udah gede ngomongin istri gua. Bucak dong. Nah, kamu kalau misalkan nyari bini kayak papa. Lihat noh, biang. Mama emang begitu ya, gitu biasanya gitu. Gue dipalin gue anak lu. Kenapa sih, Pak? Berkubu-kubu biasanya gitu. Iya, jadi anak ada 2, satu pihak ibunya, satu pihak bapaknya. Anak berantem. Malu dong gimana sih? Iya. Gue sih lebih pengen kayak gitu. Jadi anak ngerasa betah di rumah, sehingga dia tidak mencari hiburan di luar. Meskipun pasti butuh teman pasti, tapi seenggaknya bukan pelarian gitu. Ya, itu gue setuju banget karena rumahnya nggak nyaman. Itu. Jadi memang gue juga sempat merasakan kayak gitu sedikit, walaupun orang tua gue sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa ya, tapi mungkin karena keegoisan gue juga, atau mungkin cara berpikir gue masih jelek saat itu, jadi gue ngerasa kayak gue nggak betah gue di rumah nih. Gue di rumah cuman diomongin atau diomelin atau diapain, padahal itu rasa mereka untuk memberikan kasih sayang. Betul, gitu kan. Cuman ya karena pemikiran gue masih busuk atau mungkin egois gue masih tinggi, jadi gue ngerasa kayak gitu, dan gue menjadikan rumah itu menjadi tempat yang nggak mau gue lama-lama. Iya. Dan makanya itu tadi kata lu bilang pelarian itu nyata sih. Kalau saat gue yang dulu kemarin itu tuh ya begitu gue. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak
lewat lu juga sih, maksudnya lu kan kita sering ngobrol masalah tentang masalah kita masing-masing. Gua ada masalah kayak gini, menurut lu gimana Ji? Karena kan gua kan udah tahu lu. Ya lu coba jadi pribadi yang seperti ini, jadi lu lebih legowo nerimanya. Oke, gua coba jalannya ternyata emang working gitu. Udah bagus itu. Tapi di situ ada peran anak juga. Ada. Nah, kita kan berbicara dari segi kita menjadi as a father. Orang tua ya. Yes. You know. Yes. Asik. I'm good. Yes, I'm good. Good night. Oke. Itu tidur dong. Terus apa? Iya, jadi apa nih? Gimana caranya kita mendeliver pengertian kita supaya dia itu satu pemikiran atau satu pengertian dengan kita gitu loh. Gimana ya? Gue juga belum banyak belajar tapi Andai-andai aja ini andai-andai. dari kecil sih menurut gue udah diperlakukan dengan baik. Oh, sesuai dengan kebiasaan. Iya, karena biasanya anak itu tergantung cara didiknya. Jadi kan yang gue pernah dengar anak itu kayak kertas kosong, terserah mau coret kayak apa. Dan yang paling works menurut gue atau yang banyak orang bilang contoh bukan omongan. Misal kita ngajarin anak kita sholat subuh tepat waktu atau apa gitu. Kita ngaji, kita baca buku sehingga dia melihat aktivitas kita. Gitu sih. Jadi emang lebih berat tapi itu lebih works dan juga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik kan. Karena anak itu atau orang biasanya nggak suka dibilangin doang. Ya, Contoh, harus contoh. setuju. Dan kita harus kasih contoh yang baik gitu. Karena menurut gue gini, bahkan Nabi Muhammad itu adalah kan sebagai surah ya kan, suatu gambaran suri tauladan, Iya. sebagai karakteristik yang menjadi idola yang harus dicontoh, dipatut ikutin. Itu kan balik lagi ke contoh. Betul. Berarti kan beliau kan sudah melakukan dan memperlihatkan kepada kita atau memberitakan kepada kita juga sama halnya bukan cuman hanya sekedar omongan. Iya, tinggal diikutin doang. Memang tadi yang lu bilang resikonya itu ya lu capek, ya lu ngerasa berat karena lu harus melakukannya juga, cuman memang itu yang diajarkan sama Islam sih. Ya betul, dan kalau nggak mau capek jangan jadi orang tua karena itu kan jadi dapat pahala juga. Sebenarnya kan anak kan bisa dibilang titipan kan gitu. Iya betul, dan Gimana anak itu pasti bakal mencontoh orang tua bahkan dari sekecil apapun menurut gua. Iya pasti makanya ada yang bilang kalau lu berantem sama istri lu atau pasangan suami istri berantem di kamar aja, jangan sampai keluar kamar masih kelihatan berantem sama anaknya. Anak lu iya betul. Meskipun nggak mudah, tapi gue pernah dengar tuh ada pasangan bilang, at least kita harus banyak ilmu. Maksudnya belajar mungkin tentang jadi orang tua, jadi pasangan. Oh parenting ya? Iya gitu-gitulah. Maksudnya dia bilang memang nggak gampang ketika ada situasi tertentu, tapi at least kita bertindak atas ilmu bukan emosi. Cakep. Ya karena kita udah tahu gitu. Meskipun memang nggak gampang, tapi kita tahu kan, oh ilmunya begini, gue nggak boleh begini nih gitu. Gitu loh maksudnya. Makanya orang tua sebelum jadi orang tua atau sebelum jadi pasangan kan harus belajar juga. Gitu. Tuh ada ilmu perannya ya. Iya, dan mungkin orang tua kita sayang tapi dulu informasi kan belum banyak, kita juga nggak bisa nyalahin. Iya. Meskipun menurut kita salah gitu menurut gua. Kurang tepat lah nggak salah. Iya, sih, kita kurang yang tepat. pengennya jadi lebih baik nantinya. Cuman ya itu paling beratnya pas anak udah ada remaja sih kan, udah mulai Kenapa berat? punya pacar kan kita pasti ada rasa worry gitu. Iya worry sih memang pasti ya, itu kan karena fase ya. Ya kalau lu gimana misalnya ada anak didatengin nama cowok, anak lu cewek gitu. Ya gua sih Cowok datang ke rumah. mana ya? Gue ya pasti worry banget ya, karena nih anak gua udah rawat sedemikian rupa, gua udah ibarat kata nih pemikiran, cara dia berpikir, cara dia hidup, cara dia punya kebiasaan. Iya. Itu kita udah setting kan. Iya. Ada nih orang asing cek gue nggak tahu nih cowok brengsek apa kagak. Cuman kan kita cowok tahu nih pemikiran cowok yang paling brengsek kayak gimana. Iya. Nah ya paling gue apa ya mencoba untuk membaca karakter si cowok itu. Ya pertama itu kan langkahnya. Kalau sekiranya misalkan memang tidak baik, ya kita mencoba untuk kasih pengertian Iya. kita. Tapi kalau misalkan sekiranya itu baik, ya gue beranjak lagi ke step 2. Cari lagi misalnya kayak gue nggak lepas gitu aja. Iya. Ya pasti kan dia juga anak gue nih punya privasi lah. Iya, itu juga sih bener. Ya kan
anak gue punya privasi, dan kita juga harus sebagai orang tua harus bijak untuk melihat privasinya dia, maksudnya memandang privasinya dia. Jadi ya kasih space lah. Ya, kalau gue sih mungkin gue beli chip, gue pasang di misalnya cowok itu gimana kalau kenapa-napa gue pencet meledak gitu. Lagi jalan mobil nih, ada anak lu, dia meledak, anak juga ikut. Jangan dia berbuat kurang ajar atau apa gitu. Minimal jangan meledak lah, kayak suntik mati gitu di sini langsung. Jangan, dia kan juga anak orang. Nah, iya berarti kan. Atau enggak gue kemana-mana ikut sih. Aduh, mau nonton ya? Ikut! Wah. Besok-besok anak lu kalau mau nonton nggak bilang. Mau kemana kamu? Kerja kelompok? Ikut! Kenapa? Aduh, berasa diintai gua. Ya karena orang tua. Iya benar, emang jadi orang tua susah gampang ya. Iya, tapi iya gimana? Jadi kayak gitu loh, kayak kita ngasih over jadinya Iya benar. annoying buat anak, tapi kita diemin juga kita yang salah karena nanti jadi pergaulannya terlalu bebas sama dia. Iya. Berat ya. Gua rasa tadi salah satu solusi yang gua terpikirkan oleh gua bangun bonding dari kecil, bukan chip. Bangun bonding, jadi tadi udah kedekatan, jadi sehingga dia percaya sama kita juga percaya sama dia. Ya. Gua rasa itu sih jadi dibangun dari kecil. Dan kita harus yakinin dia bahwasanya ya lu punya ayah misalnya gitu. Gitulah intinya kayak gitu. Dan memang jadi ayah itu bukan ibu. Betul. Suwe jadi lupa gua. Apa jadi ayah? Jadi ayah itu sangat berat, Cok. Iya betul. Karena harus bijak menurut gua. Iya, itu pertama satu itu, kedua karena tanggung jawab itu besar banget. Betul. Iya kan? Karena istri tanggung jawab seorang laki-laki, terutama ayah gitu kan. Maksudnya di sini suami. Anak itu juga kan termasuk tanggung jawabnya kan di bapak. Betul. Dan yang paling penting juga gua rasa komunikasi antara suami istri. Misalnya, ini anak mau didik kayak gimana? Itu penting loh. Karena bisa jadi lu pengen A, nanti pasangan lu pengennya B. Itu kan bisa nggak ketemu. Makanya sebelumnya diobrolin gua rasa sih. Supaya terjadi sinkronisasi. Iya, kan? satu suara. Betul. A. Ya mau nomor 2 apa nomor 3? Lagi zaman ini sekarang. Zaman. Lagi reses. Oh iya. Kayak gitu karena bener, gua belajar dari temen gue yang udah punya anak nih. Kadang bisa jadi bahan cekcok. Olokan. Cekcok antara suami istri. Misalnya suaminya pengen anaknya sekolah di mana, istrinya maunya di mana. Akhirnya anak nggak sekolah. Ya itu bisa jadi bahan. Soalnya gara-gara dia berdebat terus ya kan. Iya. Masa pendaftaran Udah habis. lewat. Dan nah, kamu gak usah sekolah nak. Anaknya girang. Tahun depan cekcok lagi. Iya udah. Sekolah lagi. Besok anaknya gini. Kalau mau berani dari sekarang dah. Bukan, nggak mau sekolah. Iya. Akhirnya umur 22 belum masuk TK tuh. Waduh. Debat terus. Cocoknya jadi guru. Cekcok terus. Itu cocoknya jadi guru. Ketua yayasan kali ya. Wah, boleh. Kasihan kayak gitu. Ya makanya itu harus diobrolin juga kan. Tuh, emang. Karena kadang-kadang istrinya pengen sekolah di sini bagus. Bapaknya sih setuju, cuma Keuangannya gak bagus. Gak setuju di situ. Keuangannya gak bagus. Jadi kayak ya, Bun, ntar dulu. Pikirin aja, nih sekolah anak di situ bisa, cuma kita nggak makan, mau nggak? Ya makanya ikut di situ lah. Oh iya benar. Bisa jadi di situ dapat makan. Dapat catering. Dia suruh bungkus. Cakep mah. Gile. Boleh. Iya. Karena gue belajar dari mungkin orang tua gue ya. Orang tua gue juga udah hebat banget ngedidik gue, tapi gue ngerasa mungkin nanti ada yang bisa gue upgrade gitu. Jadi iya betul. Gue terapin kan. Betul. Jadi memang ada beberapa hal atau pengajaran yang dari orang tua ke orang tuanya lagi itu yang tetap masih dilestarikan, khususnya dari keluarga gua. Itu dari kakek gua ngajarin emak gua ngajarin gua. Itu masih dilestarikan. Dan kata lu itu juga benar. Harus ada yang di-upgrade, bukan harus sih, tapi untuk menjadikan itu lebih baik lagi, lebih optimal lagi, itu ada pengupgradean supaya nanti ya kita menjadi
keluarga yang kita sakinah. inginkan. Iya, karena memang zaman berubah kan, kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu. Betul. Mungkin kebanyakan orang tua kita yang zaman dulu mendidik sesuai zamannya. Jadi mungkin juga nanti kita harus mengupgrade sesuai dengan zaman anak kita. Iya pasti jangan sesuai zaman kita, kan zaman udah berubah nanti. Kalau misalkan sesuai zaman kita berarti kan kita melihat orang tua gue ngajarin begini nih, lu juga harus kayak gini. Kayaknya itu bagus tapi kurang tepat. Iya, karena zaman sudah berubah. Betul. Dan nanti kita nggak tahu, maksudnya di zaman itu mungkin chip tadi udah ada atau apa kita taruh di situ. Kalau macam-macam suntik mati dek mati, nggak mesti meledak Ji. Iya, kalau meledak anak lu di dalam mobil tuh berdua, meledaknya dia doang. ya nggak bisa, dep masa gitu. atau kabel powernya langsung putus. Itu anak apa robot sih? Kabel power, ngaco dah lu. Iya kayak gitu ya. Memang sih salah satu yang paling berubahnya nih ya, yang gue tahu juga kan kita di pondok dah. Waktu di pondok, ketika kita jadi ado tuh, enak aja kan tuh geplak blak blok. Mukul-mukulin gak, ibarat kata kalau misalkan lu ada salah dipukul sama OSIS atau dihukum lah. Iya, dihukum sama OSIS. Dan itu orang tua kita fine aja, ya kan. Cuman kalau misalkan kita balik lagi sekarang, atau mungkin kita pas SMA deh, ketika kita jadi OSIS, hal itu tidak diberlakukan karena ya banyak orang tuanya yang merasa tidak setuju dan menurut mereka itu kurang efektif. Padahal dulu efektif. Iya. Ya buktinya kita orang. Yang mungkin ada plus minus sih, tapi intinya zaman berubah lah. Keadaan berubah, tidak bisa lagi dilakukan dengan cara menghukumi seorang murid atau anak itu dengan cara pukul-pukul itu dulu efektif, mungkin sekarang nggak, kurang efektif. Ya karena orang tua kita juga dulu masih begitu di rumah tuh, jadi mindsetnya masih begitu, cuman orang tua sekarang mungkin beda. Ya mungkin kita juga pas nanti jadi orang tua juga beda lagi pasti. Jadi, beda lagi. Makanya zaman berubah, kita harus nyesuaiin. Tapi yang gue sih bayangan atau harapan mungkin ya, iya gue pas anak gue mungkin usia udah 20, kita ngopi bareng gitu. Iya betul. Chilling atau ya pokoknya kayak temen aja gitu. Iya benar. Terutama mungkin anak laki-laki. Perempuan juga bisa sih. Perempuan juga lebih kayak ke cari tempat bertengger kali ya. Pasti kan pakai topi payung nanti. Cakep. Dia berteduh. Iya sih. Main golep. Kagak, karena gini Ji, perempuan itu kan lebih condong berpikir atau merasakan sesuatu dengan perasaannya. Iya. Ya kan? Nah, jadi kan kita ini kan seorang ayah itu adalah sosok cowok pertama yang memberikan kasih sayang yang murni. Susu. Bah, iya. Nah, betul. Iya. Nah, pasti anak perempuan kita itu, bukan kita lu sama gua ya. Iya, enggak. Anak perempuannya itu akan balik ke orang tua cowok atau bapaknya, karena bapaknya ini adalah salah satu sosok laki-laki yang memberikan kasih sayang dan cinta yang murni kepada anaknya. Betul. Dan kita juga harus sadar kalau nanti jadi orang tua, kalau punya anak perempuan apalagi, dia ini bakal look up ke ayahnya. Jadi mungkin dia bakal cari cowok minimal kayak ayahnya. Kayak ayahnya, betul. Kalau ayahnya baik, dia bakal nyari yang baik. Betul, itu setuju banget. Jadi hero pertama dia dalam hidupnya ayahnya, makanya jadi ayah yang baik gitu kan. Iya, jangan jadi bokap yang sembrono, ugal-ugalan apa segala macam. Iya, kalau nyetir ugal-ugalan. Itu kalau misalkan kebelet mungkin ya. Ya makanya kursinya ada lubang tengah-tengah. Aduh, bisa dikeluarin. Kasian penumpang gue. Enggak, langsung blok ke jalan, rak. Bisa ke jalan tuh ditadangin plastik di bawahnya. Ya, ada kayak delman. Jadi pas jatuh tuh ada bunyi plastik gitu loh. Iya. Itu bagus juga ya, inovatif. Apa? Inovatif aja. Enggak ada. Itu susah banget. Ya kan tetap aja harus buat celana dulu, nggak bisa langsung kayak instan. Saya bolong juga. Wah. Ini langsung praktis gitu. Lighting depan belakang. Iya praktis. Bikin smooth. Dan kalau mau biar nggak bau, dia bikin ruangan khusus yang jadi dikotakin gitu loh tempat supirnya. Dia masih ngomongin keluarga kan? Biasanya lagi jalan-jalan sama bapak ya kan? Iya betul. Iya makanya kemarin ada tetangga gua tuh nggak diajak ngomong sama istrinya sama anaknya. Kenapa? Dia supir truk karena dilarang ngomong sama supir. Waduh, iya bener. Kan biasa ada tulisan gitu. Bener, dilarang ngomong sama supir. Iya, sampai rumah nggak diajak ngomong dia.
Di rumah udah bukan supir lagi. Tetap supir. Kerjaan dia supir kan. Paham, cuman bukan supir lagi. Ya, tapi kerjaan dia supir kan. Kan belum mau sen. Ya, iya betul. Kalau dari sen baru diajak ngomong. Makanya kasihan kemarin tuh.